Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia. Presensinya mana? Presensinya mana? Minta lagi. Harusnya belum penuh. Kenapa penuh? Kalau sudah penuh, dia minta lagi yang belakangnya 14. Kita ada 28. Ya, dia 14 ya, 14. Sudah 14. 14, doa juga 14. Kita fullkan 16. Berarti masih ada? Full, kok bisa? Pertemuan kita kan masih ada. Coba sini kau. Oke. Sebetulnya ini pertemuan terakhir kita, ya. Kita akan selesaikan bagi yang belum UTS. Mana yang belum UTS? Angkat tangan. Ada yang belum UTS? 1, 2, 3, 4. Oke, setelah kelas ini saya tutup, nanti kita akan tes UTS lisan di bawah. Di ruangan saya ya, di ruangan Magister Hukum. Kenapa? Yang kemarin ujian UTS beneran itu belum tentu nilainya baik juga soalnya. Jadi santai aja. Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis. Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka. Ketika orang dulu agama tidak dipertanyakan, ayat kemanusiaan syaratnya. Jika kau cinta bangsa dan tanah air ini, mari berperan bersama supaya anak cucumu dan anak cucuku bisa menikmatinya bersama. Lalu pada waktu mau berproklamir tidak punya tentara, punyanya hanya pemuda-pemuda hasil kesepakatan dari Sumpah Pemuda tahun 28 yang di sana dihadiri oleh Yogyakarta, Borneo, Yong semuanya. Anda bisa cek di mana-mana, semua ada makam pahlawan. Dan siapa yang dimakamkan di situ? Nah, itulah para pejuang-pejuang yang tidak punya nama tadi. Nah, itulah veteran. Jadi pengorbanannya itu memang luar biasa. Pengorbanan TNI itu besar sekali, Pak. Dari semua golongan, dari bangsa sendiri, dari golongan kanan, golongan kiri. Bayangkan baru mereka mengatasi masalah PKI musuh, ya, tahun 8 pulang ke Jawa Barat diracun. Jadi itu tidak mengenal absen di dalam perjuangan menegakkan NKRI. NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan. Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non pribumi, tidak ada. Apapun latar belakangmu, angkat senjatamu. Kalau anak cucumu harus melakukan hal yang sama. Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih. Jaga persatuan bangsa. 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 NKRI harga mati. Baik, saya ingin setback sedikit ke para pejuang kemerdekaan kita. Ada satu kata yang saya garis bawahi, betul, jangan jadi penyakit. Jadi buat bangsa ini, jangan jadi penyakit buat bangsa ini. Itu renungan buat kita masing-masing. Apakah Pak, kami masih muda? Ya, mereka tuh habiskan masa mudanya buat begitu, bukan buat joget-joget di TikTok, ngabisin duit orang tua doang, enggak. Mereka berjuang buat bangsanya. Tinggal kalian sudah nyaman, ya, diberi kesempatan belajar dan sebagainya, tapi hasil nilai ujiannya nggak seberapa. Coba dilihat di sini. Oke, ini sini dulu Mbak. Oke, ini sampai berapa? Coba lihat pertemuan di sini. Kamu sudah ngisi belum? Sudah ini Pak, soalnya Ini belum sampai Novembernya mana? iya 25 Oktober sampai terakhir. Berarti yang di sininya diisi Pak. Ya. Ini aja kamu 2 kali, ini juga minta. Ini belum banyak ngisi. Oke, harusnya ini enggak penuh. Ini berarti ada kesalahan. Soalnya di sininya tanggalnya sampai sini Pak. 25 bulan 10. Iya, berarti kan sampai di sini aja. Yang ini Novembernya mana? Nah, ini pasti ada yang ngawur kemarin ngisinya. Aduh, saya nggak males begini. Dan kita pertemuan. Ini 2 pertemuan, berarti ini sampai UTS. Iya, Ini sampai UTS kan? Iya. Setelah UTS kita ada berapa pertemuan? ada 2 kali. Nah, kenapa sudah full? Harusnya berarti baru bisi. Iya, soalnya kata Bapak kan 22. Iya, 22 sampai UTS berarti sampai 16, ya kan? Ini kamu minta lagi di belakang ini dibuang, ini salah. Ya, saya bilang 22 gimana? Ini 2, sekali masuk kan 2, berarti sampai UTS di sini. Iya. Nah, terus harusnya di sini, Iya. harusnya kenapa ini ada penuh? Nah, saya tanya ini kenapa penuh? Kenapa? Ya, saya tanya kenapa penuh? Nggak tahu Pak, soalnya Ya itu berarti ada yang ngawur dari kalian. Saya buang dulu. Ya. Oke. Paham nggak sih? Jangan-jangan kamunya tidak paham. paham Pak. Ini kan 16. Sampai 16 ya kan? Ini 16 Udah full kan? Udah full. Nah, saya minta lagi. Satu lagi berarti. Iya, seperti Kemarin saya ini. mau minta Pak, cuma yang di bawah tuh nggak ada. Ya, kamu mintanya jam berapa? Selesai kelas ini Ya. Ditunggu nggak? ditunggu Pak Sampai jam berapa? sampai jam 10-an. Jam 11. Ya, di fakultas ada nggak orang? Nggak ada orang sama sekali. Masa nggak ada orang sama sekali? Tadi saya nunggu mau minta itu. Ya, habis ini harus ada ya, jadi harus ada lagi. Jadi kalian ini nggak ada absennya. Hari ini masuk kalian nggak ada absen. Ya, saya sudah mintakan ini kan habis sampai. Kita kemarin ada pertemuan sekali kan ya, berarti nggak ngisi juga. Belum isi Ya, terus ada lagi pertemuan online. ya Ya, tugas itu. oke, yang online ya kan? Tuh, kita berarti ada 1, 2, 6. Saya bingung juga jadinya ini tanggal berapa nih, gitu ya. Oke, itu nanti cari lagi. Ini di fullkan dulu. Kita Mbak ya. Salah it's okay dan mengakui kesalahan. Nah, setelah itu kamu kan Senin, Selasa sampai hari kamu nggak ke kampus kan? Kenapa nggak diambil ini? Kan gitu ya. Yang sama saya. Jadi ini sudah ini sampai UTS kalian sudah oke. Nah, setelah UTS kemarin kalian nggak ada presensi sama sekali dan kalian nggak protes juga, ya. Gitu ya. Jangan sampai ada 100 orang di tanganmu Mbak. Ini ada 100 nasib 100 orang. Karena yang ini yang megang bukan saya, nanti prodi, terus nanti karena banyak yang kosong nggak bisa ujian loh kalian.
Syarat ujian berapa persen? 85%. Jadi kalau tidak sampai 25%, maka saya pastikan saudara nilainya E. Oke, jadi jangan main-main sama selembaran ini. Saya bantu kalian, tapi tolong kalian penuhi ya. Oke, ini berarti hari ini nggak bisa ditertangan ya. Nanti kamu selesaikan, gitu ya. Oke. Nah, oke. Baik, hari ini kita akan bicara tentang hukum adat, mana ya? Salah satu hukum yang dia eksis, berdiri, bertahan, dan ready sampai hari ini, sejak dari zaman Belanda belum datang, zaman penjajah belum datang, lalu penjajah Portugis datang, ada yang Spanyol datang, ada Belanda datang, sempat diisi oleh Inggris, kita sempat dijajah Inggris sebentar, lalu nanti lanjut lagi dengan Belanda lagi, lalu datang lagi Jepang, sampai hari ini datang dengan berbagai ganti presiden dan sebagainya, kita masih eksis sampai hari ini. Walaupun nanti tingkat eksistensinya, ya itu yang nanti kita lihat. Oke, jadi tadi saya bilang dia sudah ada dari zaman prakolonial, di zaman, berarti hukum adat ini ya, bersama hukum Islam adalah hukum yang kalau bahasa agamanya sudah mengakar luas di Indonesia. Kalau ditanya hukum aslinya ya itu hukum yang sudah bertahan bahkan sebelum zaman Belanda itu datang ke kita. Jadi kalau dulu Belanda nggak datang ya berarti sampai hari ini yang eksis adalah hukum adat dan hukum Islam kita. Walaupun kalau ditanya tentang apa bedanya hukum adat dan hukum Islam, nanti di banyak tempat sama, di beberapa tempat sama, di beberapa tempat lain sebagiannya hukum Islam, sebagiannya hukum adat. Di beberapa tempat lain ya memang dia hukum adatnya berbasis ada agama tertentu, misalnya di Bali dia lebih banyak berbasis agama Hindu, walaupun kalau saudara cermati, memang ada yang agama Hindu di sini? Ada? Nggak ada ya? Hindu yang ada, kalau sumber awalnya kan di India. Hindu di India sama Hindu di Bali itu kita lihat sangat berbeda. Kenapa? Yaitu nanti pengaruh adatnya. Adat yang berbeda. Lalu kita bicara lagi pasca kemerdekaan. Orang beranggapan ya udah Pak, hukum adat itu kuno, jelek, buruk, terbelakang, misalnya ada yang bilang begitu. Ada selintingan orang akan bilang seperti itu. Tapi pada nyatanya hukum adat itu eksis dan berlaku masih di Indonesia. Ada orang Bugis di sini, ada Mbak-mbak? Ada orang Bugis? Angkat tangan? Kalau nggak angkat tangan saya sumpahin. Angkat tangan? Yang mengaku orang Bugis? Bugis, Makassar, gitulah. Ada? Angkat tangan? Nggak ada? Ada? Saya cuma mau tanya, yang orang Bugis, orang Makassar itu, uang panainya berapa? Berapa uang panainya? Kok tahu Mas? Udah nikah, udah nyoba, gagal ya? Uang panainya, Mbak Bugis Mbak ya? Uang panainya berapa Mbak? Belum tahu Pak. Ya kira-kira sepupumu atau siapa yang kemarin nikah? Hah? Berapa? 50 juta. Ya. Berapa? 50, betul ya? Ya anggaplah angka segitu. Saya mau tanya, kalau uang panai itu nggak dikasih, itu pernikahannya jadi apa enggak? Jadi, kawin lari Pak. Ada orang Banjar, kalau orang Banjar apa namanya? Istilahnya apa tuh? Kayak uang panai gitu. Orang Banjar, orang Kutai? Ada? Mana yang sudah nikah? Belum ada? Yang nggak mau nikah mana?
Nggak mau. Yang wajib tahu itu sebenarnya bukan mbak-mbaknya, mas-masnya. Berapa mas? Kalau orang Bugis kira-kira saudara harus nyiapin duit berapa? 100. Kira-kira dengan itu saudara siap nih, kapan nikahnya berarti? Kalau suruh ngumpulin uang segitu. Oh tenang Pak, orang tua saya kaya. Itu orang tua saudara. Kalau merasa diri banyak uang Pak sekarang, sebenarnya saya tuh dulu saya ngasih tahu itu apa namanya sama teman-teman. Sebenarnya kalau kaya terus kita bangga dengan kekayaan orang tua saat ini, beliau belum kerja, itu memalukan sebenarnya. Kalau dia bangga dan hebat itu ya, kalau nikmati aja kayak gitu. Kenapa? Itu kan bukan hasil kerja payahmu. HP-nya iPhone, ini dan sebagainya. Iya, tapi dibelikan kan. Nanti kalau mau agak songong tuh nantilah. Kalau sudah bisa menghasilkan sendiri lalu dapat hasil kerja payahnya sendiri. Itu ya mbak-mbak ya, kalau punya cowok gaya, punya macam-macam, kalau itu punya orang tuanya, jangan merasa keren. Tapi gimana Pak, skincare saya mahal. Uang panai, uang jujuran, uang apa dan sebagainya itu nggak ada dalam undang-undang syarat nikahnya harus ada itu. Dalam agama nggak ada juga begitu. Banyak orang yang uang panainya mahal, tapi mahar nikahnya murah-murah aja tuh. Kalau dalam Islam misalnya yang ada itu kan mas kawin itu, uang mahar itu. Tapi kan yang mahal itu terkadang yang nikah mahal itu kan bukan itunya. Nikah yang mahal uang panainya, uang gedungnya, apanya dan sebagainya. Ternyata nikah itu sebenarnya murah. Ya. Oh Pak, kami Gen Z ini maunya nikah yang sederhana saja. Baguslah, nggak apa-apa. Baru banyak menghabiskan uang buat itu. Nikah itu murah. Modal 500.000 cukup. Ya kan itu uang jajan kalian sehari kan? Cipung aja sehari dapat berapa? Cipung sama Rapatar aja uang jajannya nggak segitu sehari. Ya, nikah itu murah, yang mahal itu nih yang sering terjadi itu adalah adatnya. Pak harus ada ininya, Pak harus ada ini, harus ada tunangannya. Mana aturan tunangan itu mana? Udah tunangan 2 bulan, putus. Maaf, aku belum bisa melupakan dia yang dulu. Red. Ya, saya kasih contoh itu pernikahan ya. Pernikahan itu secara kemarin kita belajar hukum Islam itu mudah. Oke? Hukum Islam itu mudah untuk pernikahan. Tapi yang bikin mahal adalah hukum adatnya. Itu salah satu pertanda bahwa adat itu eksis. Ada beberapa film ya. Saya lupa judul filmnya apa waktu itu. Dia cerita tentang pernikahan berkait adat itu. Ada dia nggak boleh nikah karena apa? Karena ada orang Jawa sini, banyak lah tentu ya. Orang Jawa yang sangat berpegang erat dengan adatnya. Itu kamu nggak boleh nikah sama ada dia anak bungsu, nggak boleh nikah sama yang apa gitu ya. Yang lebih milih mati dibanding kamu menikah sama dia, kira-kira begitu. Ada tuh adegan filmnya begitu. Saudara, dulu di berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 8 atau 7 tahun yang lalu itu ada film judulnya Tenggelamnya Kapal Pandowi. Salah satu pemerannya si siapa? Yang baru-baru nikah nih.
Kok saya lupa? Pepita ya? Dan nikah belum tuh? Saya agak lupa ya dengan saya. Nah dia itu cerita film itu dia gagal nikah karena beda urusan adat tetek bengek begitu. Ada orang Minang di sini? Ada orang Minang, Padang? Saya bukan orang Padang, Pak. Saya tapi tiap hari makan nasi Padang ya. Saya punya teman orang Minang yang sangat menjunjung adat keminangannya. Ya, kalau mbak-mbak bukan orang Minang, lalu ketemu sama cowok orang Minang, ya, dapat cowok orang Minang, itu cek dulu. Kenapa? Keluarga besarnya dia adatnya kuat apa enggak? Kalau orang Minang itu dia hukum adatnya itu jalurnya perempuan. Jadi jalurnya perempuan. Maksudnya gimana? Seorang orang Minang itu adalah yang lahir dari ibu orang Minang. Jadi kalau suaminya orang Minang, istrinya orang Banjar, anaknya tidak diakui sebagai orang Minang. Jadi kalau mbak-mbak itu cowoknya itu orang Minang, itu keluarga besarnya masih bertahan dengan hukum adatnya, cepat-cepat putus saja. Putusin aja mbak. Gagal mesti. Kenapa? Karena kalau dia nikah sama mbak yang bukan orang Minang, dia tidak lagi menurunkan adat sebagai orang Minang. Jadi anaknya itu tidak diakui lagi sebagai orang Minang. Contoh yang baru geger kemarin, gegernya nikahnya udah agak lama, tapi yang bikin geger itu beritanya kemarin. Tahu siapa? Sebut saja artis ya, baru nikah. Dia waktu nikah itu tidak di KUA, jadi lalu penetapan nikahnya di pengadilan agama. Ada yang tahu? Sebut saja nama inisialnya itu Rizky Febrian dan Mahalini. Dia kan ngajuin itu pengesahan pernikahan. Tahu nggak apa yang dikata pengadilan? Ditolak. Berarti statusnya dua orang itu belum menikah. Jadi apa yang lakukan itu adalah menurut agama Islam dia belum menikah. Makanya saran pengadilannya apa? Menikah ulang. Kenapa tuh kemarin? Karena Mahalininya itu ada proses, dia keluar dulu dari agamanya itu kan. Jadi kalau orang Hindu di Bali itu dia bicara adatnya itu agama sekaligus adat. Jadi untuk keluar dari Hindunya dia punya ada prosesi macam-macam itu. Karena statusnya dia di KTP masih Hindu, maka waktu itu tidak bisa didaftarkan pernikahan di KUA. Yang masalah kalau itu saja itu tidak jadi masalah. Ternyata pas dicek yang menikahkan Mahalini itu bukan walinya. Siapa? Ustadz. Padahal dalam hukum Islam yang boleh menikahkan itu adalah negara. Lewat apa? Lewat penghulu. Kalau dia tidak ada walinya yang beragama Islam. Nah, maka statusnya Mahalini dan Rizky Febrian itu menurut hukum Islam dan hukum negara sekaligus adalah dua orang yang belum menikah. Hati-hati ya mbak-mbak ya. Terus saya baca beritanya apa tulisannya? Wah itu yang ngurusin administrasi kayak gitu WO-nya. Aduh ya Allah. Kalian itu makanya orang hukum ya. Jadi melek dikit lah. Jangan bodoh-bodoh amat lah kayak gitu kira-kiranya. Ya. Jadi saya mau cerita tadi kaitan hukum Islam dan kaitan sama agama adat, dia masih eksis dan masih berlaku sampai hari ini. Ya, saya kasih contoh lagi yang unik. Orang kalau di kampung sana, di pelosok negeri sana itu, yang punya tanah, ada nggak yang rumahnya asli kampung dari pelosok? Ada? Dosa malu. Saya aslinya dari pelosok. Saya lahir di Muara Ancalong. Pasti kebagian besar kalian tidak tahu di mana itu.
Kalau di map ada sih, di peta masih ketemu. Nama satu kecamatan di Kutai Timur yang kalau ke situ itu harus lewat jalan-jalan sawit, jalan-jalan itulah hutan begitu. Mayoritas warganya itu tanahnya tidak punya surat. Mereka punya tanah, tidak ada bukti suratnya. Nah, kepemilikan yang seperti itu namanya kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat. Jadi, masih banyak orang di Kalimantan ini termasuk ya, bahkan di Jawa sana walaupun sudah besar begitu, masih banyak kepemilikan tanahnya itu tidak berdasar undang-undang. Kenapa? Dia belum punya sertifikat tanah, tapi dia masih merujuk pada hukum adat. Jadi hukum adat mau gimana pun sampai hari ini masih still exist di Indonesia. Ini cilinya mana nih? Boleh aja lah. Di error filenya. Oke. Setelah yang tadi kita bicarakan tentang hukum adat punya karakteristik yang agak berbeda dengan hukum barat. Hukum yang kita bicarakan kemarin banyak itu ada kaitan dengan hukum barat. Lalu kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang hukum Islam yang punya karakter yang sedikit berbeda, dan ini juga dia punya karakter yang berbeda. Kalau hukum Islam ada sebagian hukum Islam yang dijadikan undang-undang, ada. Tapi kalau hukum adat mayoritasnya dia bentuknya adalah tidak tertulis. Jadi jangan beranggapan bahwa yang disebut sebagai hukum itu pasti dia tertulis, bisa dicari, di-download dan sebagainya. Banyak hukum yang sifatnya hukum adat dia tidak tertulis. Dari mana saudara tahu kalau mau nikah sama orang Bugis harus ada uang panai? Taunya dari mana? Dalam undang-undang? Tidak ada. Taunya dari mana? Dari mana taunya? Ya dari cerita orang-orang gitu ya. Ya itu, hukum adat tidak tertulis tapi dihidupkan, diwariskan secara lisan. Ya lewat omongan itu. Ya nanti kamu tuh harus begini. Kamu kalau menikah nggak boleh ini, nggak boleh jalan dulu, nanti begini, ada gitu ya. Ada yang sudah menikah di sini? Belum? Mau nikah nggak? Mau? Calonnya yang nggak mau. Jahat banget bapak ini. Nggak sabar ya. Saya dulu itu, saya sudah bilang cerita nggak ya di kelas ini? Saya itu menikah sebelum saya wisuda. Jadi saya masih statusnya sebagai mahasiswa, saya sudah menikah. Biar apa? Biar apa? Biar waktu wisuda itu yang digandeng istri. Kalau wisuda yang nggak didampingi orang tua itu apa bedanya sama bagi rapot?
Wes, Bapak kompor ya. Nggak apa-apa sih. Saya wisuda S1 didampingi istri, wisuda S2 didampingi istri dan anak, wisuda saya S3 tidak didampingi siapa-siapa. Saya datang sendirian. Ini saya sedang kuliah lagi S2, kedua saya, nggak tahu nanti wisuda dampingi siapa. Jadi status kita sama, saya mahasiswa, saudara juga sekarang mahasiswa. Ya sama aja. Kelebihannya saya bisa ngasih nilai ke saudara, saudara nggak bisa ngasih nilai ke saya. Oke, hukum adat itu sifatnya komunal, hidup di masyarakat. Nggak mungkin ada hukum adat yang sendiri. Kalian hidup di hutan sendirian, itu sendirian, ya sama sekali tidak ada masyarakatnya. Hukum adat itu lahir dari masyarakat. Oleh karena itu, kalau masyarakatnya berbeda-beda, nanti hukum adatnya bisa jadi berbeda. Saudara nanti temukan, kalau saudara salah satu dulu kelebihannya, saya ini menyarankan ini salah satu yang saya dapatkan ketika saya merantau. Saya dulu satu di Jogja, jadi saya ketemu dengan banyak orang, saya bisa tahu cerita banyak tempat. Saya punya teman orang Papua, saya teman orang Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera, dari Lampung sampai Aceh. Saya punya teman, dan saya suka dengar cerita tentang mereka. Di satu daerah di Minang, tapi di satu daerah tertentu namanya Pariaman, itu ada uang mirip-mirip uang panai. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Yang bayar itu yang perempuan. Jadi yang dibayar itu laki-lakinya. Masnya senang, wah harusnya saya lahir di sana, Pak. Jadi si istri yang dalam tanda kutip membawa lamaran dan membeli, ya bahasa gitu ya, ngasih uang itu ke pihak laki-laki. Sama besarnya, mirip-mirip sama uang panai itu. Jadi yang perempuan jangan terlalu bangga dengan konsep itu. Orang Minang punya konsep yang unik. Jadi laki-lakinya yang mahal. Itu di daerah Pariaman. Jadi kalian itu jangan cuma pernah makan nasi Padang. Tahulah cerita tentang orang di sana. Dan hukum adat itu sifatnya dinamis, dia mampu. Nah, ini kenapa salah satunya hukum adat still exist sampai hari ini, karena dia bisa adaptasi dengan perubahan zaman, baik sebelum negara api menyerang maupun setelah negara api menyerang, baik sebelum makan siang berbayar maupun setelah makan siangnya nanti gratis. Pilkada kalian menang apa kalah? Dapat duit berapa kemarin? Golput. Oke, lalu dari mana sumber adat itu? Kalau kita kemarin bicara hukum Islam, misalnya berangkat dari Quran dan Sunnah. Oh, dia dari undang-undang Pak. Wet Book Van Cop Handle. Burgerlich Wet Book, dari Wet Book van Strafrecht dan sebagainya. Oh, kalau hukum adat dia lahir dari salah satunya keputusan tetua adat. Kalau ada masalah dibawa. Tetua adat ini kadang satu orang, kadang kelompok orang tertentu. Nanti mereka yang memutuskan orang itu harus dihukum apa. Budaya manusia wewenang dari kebudayaan Kalimantan Timur didenda oleh pihak adat sebesar 1,8 miliar rupiah. Pihak adat memberikan tenggat waktu pembayaran selama 6 bulan. Lalu dia memberi korban dan soal adanya orang tua pada Warga FM 21 tahun pembunuh memang tidak menjual FM 20 tahun di rumahnya. Namun sumber sari keluaran Hongkong mulai saat pada 1 Februari lalu akan ditangkap oleh polisi di hari yang sama.
Melalui pembunuhan, yakni lantaran NS menolak ajaran MM untuk perlindungan badan. Kepala Lembaga Adat Besar Kutaipan, Muhammad Dimansyah menyatakan akan didenda sebanyak 1,8 miliar rupiah atas perbuatannya. Dan tersebut digunakan untuk membayar uang kematian, serta denda dibayar 4.120 angkat atau kunci senilai 1,6 miliar rupiah, sehingga total mencapai 1,8 miliar rupiah. Menurut Manal, bagi orang baik kehilangan nyawa seseorang dikenakan hukum adat berguna dan nyawa tuhan dengan standar pembayaran memakai kunci dan akan memberikan waktu selama 6 bulan bagi MM untuk membayar denda. Apabila tidak dapat dilunasi dalam tenggat waktu tersebut, yang merupakan rekomendasi dilanjutkan agar mempertimbangkan lebih lanjut. Manal juga membuat informasi yang berkembang yang menyebutkan bahwa jika MM tidak mampu membayar, maka akan terjadi pengusiran. Berkait pelanggaran korban berasal dari dua suku yang berbeda. Dan kepolisian pun langsung mengambil sejumlah langkah preventif untuk mencegah hal lain dinilai provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Oke, tadi saya tunjukkan bahwa saya berikan contoh bahwa itu keputusan ketua adat. Bisa juga dia tadi ceritakan dia dinamis. Dia kalau nggak bisa bayar gimana Pak? Nah, nanti kan masih dibicarakan. Walaupun nanti ada bentuk pengadilan adat itu juga ada. Kira-kira begitu. Lalu ada asas-asas atau prinsip-prinsip yang kita bisa pegang dari apa yang ada dalam hukum adat. Yang pertama prinsipnya adalah keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Antara seluruh elemen-elemen yang ada dalam avatar Eng, gitu ya. Maksudnya kayak air, bumi, dan sebagainya. Semua elemen-elemen itu termasuk manusia juga mengakui ada kekuatan spiritual, ya makanya tadi di beberapa tempat ya, hukum adatnya sama dengan hukum Islam atau sama dengan hukum Hindu, atau nanti dia sendiri kalau dia tidak beragama, kan ada ya sekarang namanya penghayat keyakinan lah gitu. Jadi tidak beragama, tapi semua sepakat ada kekuatan-kekuatan magis spiritual di luar manusia, entah dia leluhur, entah dia apalah itu ya, masing-masing kepercayaannya. Jadi kalau ada orang tadi membunuh, dia bukan hanya dihukum karena dia melakukan kejahatan pada seseorang itu, tapi juga dia perlu untuk menjaga kembali keseimbangan alam raya ini. Salah satunya tadi dengan denda-denda adat itu akan dilakukan nanti upacara-upacara adat, contoh masyarakat misalnya ya. Lalu hukum adat itu menjunjung tinggi kerukunan. Ya, ini khas Indonesia sekali, ada namanya gotong royong. Lalu keadilan, memberikan keadilan, lalu konsep yang perlu kita perhatikan, istilahnya walaupun istilah dipinjam dari hukum Islam ya, namanya musyawarah. Intinya duduk bersama, bicara kita. Ya, jadi banyak kalau istilah orang-orang itu ya kita selesaikan dengan cara adat saja. Maksudnya ya kita selesaikan dengan kekeluargaan saja, kita selesaikan dengan baik-baik saja. Kita selesaikan dengan bicara baik-baik. Dulu kan kita bersama baik-baik. Jadi kalau mau putus, kita putus baik-baik. Gitu ya? Enggak lah Pak, orang dia selingkuh, masa putus baik-baik. Ya, jadi banyak hal yang masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Contoh kasus ya. Sengketa adat, kawin, itu.
Ada di beberapa daerah tertentu dia punya keunikan. Misalnya di Lampung dan di Nusa Tenggara, saya lupa spesifiknya di mana. Ada namanya nikah culik. Jadi kalau mas-masnya ini mau menikahi mbak-mbaknya, caranya diculik. Ya, baru tahu kan? Nanti di adat situ. Kalau dipakai di Kalimantan sini, ya, saudara masuk penjara. Tapi kalau di situ itu ada gaya adat diculik. Ya kan, udah tahu. Jadi kalau mau menikah itu diculik. Ya. Nanti si laki-laki diculik itu bukan berarti kejahatan itu enggak. Jadi bawa lari, ditaruh di tempat keluarganya, nanti si laki-laki gentle datang ke bapaknya. Pak, saya yang menculik anak bapak. Saya ingin jadikan anak bapak istri. Wah, kira-kira begitu. Macam pangeran berkuda begitu ya. Mau dong diculik, jadi kata dia. Enggak ya. Di situ masih ada adat itu di beberapa daerah tertentu. Sekali lagi itu perlu diperhatikan wilayahnya. Tidak bisa kita memaksakan adat kita ada di tempat orang lain, atau diterapkan juga dengan suku orang lain dan sebagainya. Jadi sampai hari ini adat itu masih eksis dan apa namanya ya, walaupun misalnya dia orang Minang Pak, dia tidak tinggal di Minang, tapi karena dia masih mengasosiasikan dirinya sebagai orang Minang, maka dia masih berpegang erat kepada hukum adat. Misalnya orang Bali ya, saya sangat merasakan itu. Kalau orang Bali itu kan dia ekspresinya, salah satunya ekspresi apa namanya fisik itu apa namanya, bentuk bangunan. Orang Bali itu kalau kemana aja, kalau saudara main sedikit sekitar 1 jam dari Samarinda ini ke arah namanya L4 Tenggarong seberang, di sana L3 L4 itu banyak orang Bali. Nah, banyak rumah-rumahnya tuh ada aksen-aksen Balinya itu ya. Jadi dia walaupun tidak berada di Bali, dia mengasosiasikan diri masih sebagai anggota masyarakat. Kalau yang paling kentara lagi adalah contoh adalah etnis. Sekali lagi bukan dalam arti menjelekan ya. Orang-orang Tiongkok itu dia di mana saja, dia bahkan bikin kampung namanya kampung pecinan. Kalau orang Arab bikin kampung Arab. Dulu orang Jawa juga suka tuh bikin kampung Jawa. Bugis bikin kampung Bugis. Maksudnya apa? Itu orang kumpul di situ dia. Kalau di situ tuh kayak lagi nggak di, misalnya kalau di pecinan. Saya dulu lama tinggal di Jogja, juga sempat tinggal setahun di Solo. Di Solo tuh kalau daerah pecinan itu, dan ke situ tuh, wah, ini kayak bukan di Solo, ini kayaknya tempat orang Cina. Hiasannya, apalagi lagi Imlek itu, wah, hiasannya Cina semua, maka ada babi, ada macam-macam. Saya waktu itu mau makan bakso, tapi tiba lihat di depan itu warung itu. Saya tidak, ya silakan aja saudara makan yang beragama itu, tapi kalau saya ngelihat ya tapi itu, yaitu dia tidak berada di tempat kampungnya, tapi dia berkumpul bersama masyarakatnya, masih mengasosiasikan dirinya sebagai masyarakat tersebut. Di beberapa tempat dia akan berakulturasi budayanya bercampur dan sebagainya. Kemarin agak rame, kalau saudara merhatikan berita, rame orang-orang yang merazia nasi Padang. Dianggap nasi Padang yang bukan asli orang Padang. Karena memang banyak tuh, kalau di Jawa itu ada namanya rumah makan Minang Jawa, rumah makan Minang Sunda. Ya Minang tapi ya sudah bercampur dengan adat istiadat lokal. Saya dulu pertama kali ke Jogja itu, di Jogja itu orang suka makanannya manis-manis. Jadi makanan kayak gudeg, kayak makanan sehari-hari itu cita rasa manisnya kuat sekali. Bagi saudara yang nggak terbiasa akan bingung apa rasanya. Termasuk nasi Padangnya, di beberapa tempat nasi Padangnya ada aksen rasa manisnya karena sudah bercampur dengan cita rasa Jogja.
Maka saya, sekali lagi ya, saya orang yang suka menyemangati, terutama yang laki-laki ini. Merantaulah yang jauh. Jangan jadi preman kampung, jagoan, tapi mana di kampungnya aja. Pak, kami sudah merantau Pak, dari kampung ke Samarinda. Iya, itu belum jauh, kadang adat istiadatnya nggak jauh. Salah satunya saya tantang nanti saudara kalau kerja itu jangan di Kalimantan. Jauh-jauh lah kerja itu. Ya. Biar kalian merasakan satu budaya yang berbeda, saudara belajar banyak hal, itu membuat lebih dewasa. Kalau dari kecil di kampungnya terus, itu salah satu nanti mentalnya terdidik tidak strong. Ya, jadi merantaulah yang jauh. Ya. Biar dapat kesempatan dapat istri orang jauh. Salah satu yang saya soroti di sini, hukum adat itu adalah salah satu bentuk pelestarian budaya kita. Siapa di sini yang bisa bahasa daerah? Minimal 2. Angkat tangan. Aduh Pak, nggak mau Pak. Saya bisa bahasa adat 1, 2, 3. 3. Bahasa lokal ya, bahasa daerah. Saya bisa bahasa Kutai karena saya orang Kutai. Kalau tinggal di Samarinda ya bahasa Banjar. Ya, karena saya lama di Jawa, saya bisa bahasa Jawa. Itu tanda bahwa sebenarnya orang Indonesia itu pintar-pintar dalam bahasa. Saudara kan ngerti aja kalau orang ngomong apa kan? Itu pertanda. Jadi saudara tuh kalau bahasa Inggris itu anggap saja itu bahasa daerah orang Inggris sana. Jadi bahasa Inggris itu nggak keren-keren banget, tuh hanya bahasa daerah orang sana. Bahasa Arab itu bahasa daerah orang sana. Jadi kalian, maksud saya bukan berarti diremehin, kalian wajib kalian bisa bahasa Inggris. Ini saya sudah wanti-wanti dari semester 1 ya. Kalian nanti lulus itu TOEFL memang syarat lulusnya 430. Banyak kakak kelas kalian nggak bisa. Padahal bahasa Inggris itu mau nggak mau sekarang itu jadi bahasa yang jadi satu kebutuhan. Jadi tolong sadar-sadar diri yang bahasa Inggrisnya belum bagus. Yang sudah bagus alhamdulillah. Yang belum bagus belajar bos. Karena itu jadi kebutuhan buat saudara. Ya, saya hanya bisa mendorong saja saudara. Saya punya bimbingan mahasiswa, hampir semua bimbingan mahasiswa saya tertatih-tatih, bimbingan skripsi ya, tertatih-tatih ketika mau lulus nggak bisa bahasa Inggris. Aduh Pak, bahasa Inggris susah. Anggap aja bahasa Inggris itu bahasa orang kampung sebelah. Ya, jadi jangan anggap dia bahasa besar, enggak, dia biasa aja, itu bahasa saja. Dan jangan takut salah, ya kita saya cuek-cuek aja salah berbahasa Inggris nggak apa-apa. Yang penting kita pasti ada salahnya dalam berbahasa Inggris. Nyantai aja. Aksennya aksen orang Kutai nggak apa-apa, aksennya aksen Medok Jawa kita nggak apa-apa, it's okay. Ya. Maka terakhir, tantangan dan masa depan hukum adat. Kita punya tantangan bahwa masyarakat adat berhadapan face to face dengan
kemodernan. Dianggap adat itu adalah suatu hal yang tradisional belaka. Kita belajar dari Jepang misalnya, kita belajar dari Korea, ya dimanapun ada belajar dari apa itu. Di beberapa titik mereka mampu menjual adatnya menjadi sesuatu hal yang keren saja, ya kan? Orang pakai kimono itu kayaknya keren gitu, padahal ya itu pakaian tradisional, ya gitu. Jadi bagaimana tugas saudara akan generasi berikutnya ini adalah yang bisa menjual yang kesannya itu tradisional itu, tapi menjadi satu hal yang dianggap keren. Masalah itu kan masalah pemenang budaya saja. Bagaimana kita mengemas budaya itu jadi lebih baik. Jadi jangan menganggap budaya itu kolot dan sebagainya, tapi dia adalah satu warisan yang diberikan kepada kita ke depan, termasuk dalam bidang hukumnya. Jadi saudara punya tantangan ke depan untuk bagaimana melestarikan hukum adat. Tapi ini berbasis dari saudara punya mindset apa. Kalau mindsetnya orang terbelakang, dia menganggap apa yang kita miliki itu semua adalah kita pengen jadi sesuatu yang berbeda. Oh, saya pengen jadi kayak orang Korea, pengen jadi kayak orang Jepang. Itu jujur saja harus diakui, itu adalah mental kita agak terbelakang. Kalau kita masih beranggapan kita itu lebih rendah dibanding budaya mereka. Kalau saudara suka, nggak apa-apa ya, sekedar suka seperti ya, saya suka masakan Padang, saya suka masakan Jawa, saya suka. Tapi saya tidak beranggapan orang Kutai, saya suku Kutai dan Jawa ya sebagai suku yang lain itu lebih tinggi dan suku budaya saya jelek gitu, enggak. Ini masalah kesukaan saja. Jadi kalau saudara suka Korea-Koreaan, suka Jepangan, suka Amerika gitu dan sebagainya, saudara boleh-boleh aja. Tapi jangan punya mindset kalau saudara itu tertinggal di bawah oleh mereka. Yang salah satu yang bisa membuktikan itu, saya salut sama orang-orang orang-orang Korea saat ini ya. Misalnya dalam budaya musik ya, dia bisa menyaingi hegemoni Barat lah misalnya. Padahal dia dari Timur. Kan dulu beranggapan Timur lebih rendah dibanding Barat. Dari situ kita punya pandangan bahwa kalau Korea aja bisa, makanya kita bisa. Saya kasih penutup ya, karena saya minta waktu sisanya setengah jam untuk saya menguji 4 orang tadi yang belum UTS. Saya tutup dengan begini. Ada seorang cerita ke saya, guru saya cerita, dia katakan begini, ya, kenapa Korea maju saat ini? Salah satunya dia mengingatkan, dia katakan begini, jangan malas kayak orang Jepang. Orang Korea bilang, jangan malas kayak orang Jepang. Saya mau tanya, orang Jepang itu malas bukan? Enggak. Pesannya itu apa berarti? Kalau mau lebih hebat ya jangan kayak orang Jepang, berarti harus di atasnya. Jadi kalau kalian masih merasa malas, maka kuliah malas, belajar malas, di kelas nggak jelas, nah berarti ya saudara sendiri yang menyiapkan diri bukan sebagai pemenang. Orang Korea sudah membuktikan di beberapa sisi mereka punya mental pemenang. Nah, gitu. Jadi kalau yang sering nonton Korea itu jangan diambil cerita-ceritanya gitu aja, tapi diambil, mereka itu punya mental pemenang. Orang Jepang itu dulu jaya itu salah satunya karena mereka punya mental pemenang. Orang Amerika sekarang menguasai banyak karena mereka punya mental pemenang. Ya, saudara tolong sadar-sadar diri, mau punya nggak tuh mental pemenang? Atau jangan-jangan ya udah Pak, saya begini-gini aja Pak, maunya nyerahnya aja Pak, kerjaannya hari-hari nyantai-nyantai aja. Ya silakan saja. Nah berarti saudara memang tidak punya mental pemenang. Terima kasih. Yang UTS sekali lagi saya tunggu di ruangan saya, ruang magister hukum di lantai 1, ujian lisan. Saya tunggu sampai habis ujiannya langsung ya. Kita akan selesaikan dalam waktu setengah jam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.